Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ikma Talk, Ikma Pas Talk and Podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menonton Ikma Talk kali ini. Perkenalkan, nama aku Syakira Fazarana sebagai porta hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara untuk memaksimalkan potensi diri melalui berprestasi dan juga melalui pengalaman program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Tentunya kali ini nggak sendirian karena aku ditemenin sama kedua kakak yang keren banget ini. Di sini selamat datang Kak Zila dan Kak Jenny. Terima kasih. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Oke, hai, aku Jenny Nabila. Aku sekarang mahasiswa di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan sekarang aku tepatnya di semester 6. Oke, halo, kenalin aku Arfatna Zila, bisa dipanggil Zila, dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, semester 6, Prodi Ilmu Ekonomi. Sedikit info nih tentang Kak Zila dan Kak Jenny. Jadi kemarin itu di tahun 2023 Kak Jenny ini habis melakukan pertukaran pelajar ke Amerika, tepatnya pada Desember nih. Dan Kak Zila sudah melakukan pertukaran pelajar ke Malaysia di bulan Mei. Nah, mungkin bisa cerita-cerita dikit nih Kak, gimana pengalamannya, terus programnya tuh apa aja yang diikuti gitu. Oke, mulai dari Jadi Kak Zila dulu. Oke deh, kalau aku kemarin itu namanya Student Mobility. Jadi programnya itu selama 2 minggu di Malaysia. Nah, kebetulan di sana kita itu mempelajari mengenai salah satunya itu kalau di fakultasku karena aku ekonomi mempelajari UMKM yang ada di sana. Kebetulan di sana itu dekat dengan pesisir Terengganu. Daerah Terengganu itu terkenal dengan daerah yang dekat pesisir di mana potensi alam di sana itu sangat banyak sekali. Nah, kita di sana selain belajar di kelas, kita juga mengenal UMKM yang ada di sana sebagai bentuk implementasi dari apa yang kita pelajari di kuliah selama di bangku kuliah. Salah satunya bagaimana memaksimalkan potensi pesisir itu untuk dijadikan pusat pariwisata, selain itu sebagai tempat mengeksplor di daerah tersebut untuk memaksimalkan ekonomi daerah tersebut. Kita juga di sana belajar mengikuti di kelas di salah satunya University Sultan Zainal Abidin yang ada di Malaysia. Kita ikut kelas-kelas mereka, jadi ada jadwalnya gitu yang udah ditetapin sama Uniza. Jadi setiap pagi kita nanti ada kelas, ikut kelas, tapi kelasnya tuh beda-beda. Jadi kita nanti ketemu sama orang yang beda-beda. Jadi kita banyak kenalannya nanti di sana. Habis itu nanti juga ada jadwal lawatan. Lawatan tuh kayak kunjungan gitu, kunjungan ke beberapa tempat, salah satunya ya kayak pantai-pantai, habis itu tempat pasar kayak gitu-gitu yang hubungannya tetap dengan ekonomi. Itu kan tadi kan kelasnya kayak beda, jadi kayak nggak belajar tentang ekonomi mulu gitu Kak? Iya. Apa emang belajar tentang jurusan lain gitu? Karena basicnya di sana kan fakulti kontemporari Islam, jadi kita di sana juga belajarnya itu mengenai tentang keislaman gitu. Karena basic kita ekonomi, jadi salah satunya diajak ke UMKM tadi. Tapi juga selain itu kita di sana juga belajar tentang sejarah-sejarah Islam di sana, kayak hadis-hadis, dan di sana itu bahasa pengantarnya karena bukan bahasa Inggris, bahasa pengantar di sana itu bahasa Arab. Jadi beda sama kita yang di sini kan waktu itu tesnya pakai bahasa Inggris kan. Iya. Sedangkan waktu di sana basic pelajarannya bukunya pun pakai bahasa Arab. Jadi kita agak culture shock gitu kan. Tapi nggak ada kayak penerjemah gitu Kak? Nggak ada sih, cuma dari dosennya itu pas awal pertama kali masuk kita ditanyain kalian prefernya pakai bahasa apa. Akhirnya pakai bahasa Indonesia aja atau bahasa Melayu. Jadi nggak pakai bahasa Arab. Tuh. Jadi nggak pakai bahasa Inggris juga di sana? Little sedikit. Kalau Kak Jenny nih, tadi kan kalau Kak Zila kan kayak beda kan antara di Malaysia sama di Indonesia. Kalau Kak Jenny di Amerika gimana sih? Gitu, apa sama aja? Ya, kalian ini nggak tahu IISMA? Iya. Ya, jadi kalau di Kemendikbud itu namanya kan ISMA ya. Nah, kalau yang di kita kemarin yang program aku ikuti itu namanya MOSMA. Jadi MOSMA itu gampangannya kayak ISMA-nya Kemenak. Karena aku dari kampus di bawah naungan Kemenak, UIN, jadi aku ikut yang MOSMA ini dengan negara tujuan Amerika. Nah, di Amerika itu mungkin sama pastinya kayak Zila karena kita keluar negeri pasti mengalami culture shock.
Nah, sesuai dengan tujuan program ini kan pertukaran ke luar negeri dan otomatis kan butuh kayak sertifikasi bahasa sama syarat-syarat yang lainnya ya. Jadi waktu itu ada yang pakai bahasa Arab kalau kita mau negaranya ke Timur Tengah, ada kita mau ke kayak negara di Amerika atau negara ASEAN lainnya. Nah, waktu itu emang dari semester 1 aku udah mulai nyicil buat belajar bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris kita itu beda gitu kan. Walaupun kita misalnya udah belajar IELTS dan semuanya, tapi di sana itu kita ketemu orang yang native, yang gak hanya dari Amerika, tapi misalnya juga ada dari Thailand, semua itu punya aksen-aksen yang beda-beda. Jadi waktu pertama kali datang itu pasti culture shock sama aksennya mereka gitu. Orang ini ngomong apa ya sebenarnya gitu. Kadang juga ada yang ngomongnya sangat cepat gitu. Jadi waktu pertama kali datang itu kaget gitu, masih loading kadang. Nah, tapi kalau udah hampir 2 minggu di sana itu udah mulai kita bisa survive dan kita bisa kayak nangkep gitu apa yang mereka omongin gitu. Kita udah mulai bisa conversation dan sebagainya. Nah, mungkin sama kayak Zila, karena Posma ini kan kita judulnya adalah kuliah selama 1 semester di luar negeri. Jadi kita benar-benar kuliah di sana, tapi nanti SKS kita itu dikonversi dengan kampus asal kita yang ada di Indonesia. Jadi misalnya aku kemarin di Buffalo State, itu kayak kampus negerinya New York yang negara bagian. Nah, di sana aku belajar matematika karena aku dari pendidikan matematika. Di sana itu aku ambil 4 kelas pakai kurikulumnya Amerika, itu 2 mata kuliah sesuai dengan prodiku matematika, sisanya 2 itu kita linjur. Jadi memang konsepnya adalah kita belajarnya itu yang di luar lingkup kita. Jadi aku dapat International Relation atau HI, sama satunya itu kayak lebih ke life kita yang kayak tentang creative problem solving. Jadi mereka itu punya mata kuliah yang berkaitan dengan kehidupan nyata kayak problem solving gitu. Nah, di sana itu selain dari matematika yang aku pelajari di Indonesia, ternyata mereka itu kalau di Amerika lebih banyak kayak pakai software. Misalnya kayak mata kuliah yang di sana yang aku pelajari salah satunya matematika biologi, itu mereka meneliti tentang COVID-19. Jadi orang-orang biasanya kan kalau COVID-19 itu pakai data-data gitu kan. Nah, itu data-data itu bisa kita kayak prediksi, kita punya data, kita bisa prediksi kayak beberapa waktu ke depan apakah akan terjadi lonjakan atau penurunan kasus kayak gitu, itu kita bisa pakai matematika gitu. Nah, hal-hal lain yang menurut aku menarik di sana itu bikin aku kayak ternyata sebenarnya matematika itu sangat dekat dengan kehidupan kita di realitanya gitu. Dan itu bikin kayak biasanya orang-orang yang beranggapan buat apa sih kita belajar matematika? Nah, itu terjawab dengan sendirinya tanpa dosennya menjelaskan buat apa gitu. Mungkin that's it. Bahkan kayak keren banget kan pelajaran mereka tuh benar-benar kayak bisa kita langsung realisasiin gitu kan, di kehidupan kita. Iya. Itu kan setiap kan ada 4 kuliah, itu berapa SKS ya mungkin setiap bobotnya itu kan. Iya. Terus gimana convertnya kan beda gitu. Kalau di sana ada 4 mata kuliah, setiap mata kuliah itu ada 3 SKS-nya, SKS-nya 3. Nah, di sana itu kalau di total jadinya 12 SKS kalau di Amerika. Tapi kalau kita mau konversi sama mata kuliah yang ada di Indonesia, itu dibobotnya dikalikan 2. Jadi 12 di Amerika itu setara dengan 24 di Indonesia gitu. Jadi kemarin setelah aku dapat kayak transkrip nilai dari Buffalo State-nya, itu kemudian distorkan ke kampus yang ada di Indonesia. Terus dari Kemenak itu memberikan panduan kayak ini pedoman konversi. Nah, nanti dosen-dosenku yang ada di kampus itu akan mengikuti panduan itu dan nilainya bisa disesuaikan gitu. Jadi kita nggak perlu kayak panik nanti nilaiku aman nggak ya, dah itu insya Allah aman. Dan alhamdulillah kemarin waktu didapat transkrip, karena aku dapat IPS ya, istilahnya itu 3,83. Jadi kemarin itu teman-teman yang IPK-nya cukup bagus dapat kayak penghargaan Dinlis. Dinlis itu penghargaan yang diberikan oleh dekan yang ada di Amerika ke mahasiswa yang IPS-nya itu minimal 3,5 atau ke atas. Itu dapat penghargaan itu. Wah, keren banget. Jadi kayak sangat-sangat mengapresiasi Mas. Iya, betul. Di sini kan
enggak kan Kak, kayak biasa aja gitu kan. Kita kan Iya. nggak tahu ya IP masing-masing gitu kan. Iya. Itu kan tadi kan 4 kuliah Kak. Itu kayak setiap hari tuh satu mata kuliah aja atau Oh. kayak dia di mix gitu? Apa emang kayak cuma bentar aja kuliahnya selama seminggu itu? Ya. Kuliahnya sama. Kita dari hari Senin kemudian sampai hari Jumat biasanya. Nah, dalam satu hari itu aku biasanya dapat 2 matkul. Tapi kalau di sana itu aku dapat mata kuliahnya tuh mulainya siang-siang. Jadi pagi sampai jam 1 kadang itu nggak ada kelas. Mulainya baru jam 1 siang. Terus baru sampai sore gitu. Kebanyakan kayak gitu. Dan teman-temanku yang lain juga jarang dapat kelas pagi. Jadi mungkin apa ya, perbedaan habits di Indonesia. Kalau kita kan jam 5 udah sholat subuh kayak gitu kan. Nah, di sana itu semuanya pada sepi gitu. Bahkan jam aktifnya itu jam 10. Jadi kalau kurang dari jam 10 pagi itu nggak boleh bising di sana itu di apartemennya. Nah, karena mereka itu rata-rata baru beraktivitas itu siang hari gitu. Iya. Dan tadi kan kalau misalkan Kak Jenny kan kayak kuliah biasanya kayak jam siang, kalau misalkan Kak Zila kan kayak ada kunjungan-kunjungan itu emang dari pagi sampai cuma perbedaan waktunya kan sore hanya atau 1 jam. emang kayak gitu Kalau di jadwalnya sana tuh kayak udah siang dijadwalin gitu. kita tuh dari pagi kayak gimana, nanti sampai siang kayak gimana, sampai sore kayak gimana. Jadi pagi itu kita aktivitas seperti biasa. Di sana itu mulai kuliahnya itu jam 8. Jadi kita jam 8 udah siap-siap nih ke sana. Kita kan tinggal di asrama di dalam kampusnya itu. Jadi siap-siap buat kuliah ke kelas. Habis jam 8 selesai kelasnya itu 3 jam. Bedanya sama di Indonesia, kalau di sana itu 3 jam ya full 3 jam. Kalau di Indonesia kan ada potongan Iya. waktu lah. Oh iya iya. Jadi Kalau kan nggak di ada sana- istirahat gitu. Iya full 3 jam istirahatnya kita tuh, misal dosennya bilang kita istirahat 15 menit. Ya udah di dalam kelas kalian mau makan, minum terserah, kalian mau ke kamar mandi terserah. Yang penting 15 menit itu. Habis itu kita lanjutin lagi kelasnya. 3 jam full. habis Sama. itu di sana itu sampai malam itu masih rame. Kelas kita tuh kadang selesai sampai habis maghrib itu bisa sampai habis maghrib itu baru selesai bisa. Habis itu dan di sana itu di kampusnya itu sampai jam 12 malam pun itu nggak sepi. Perpus itu masih rame. Perpusnya itu buka 24 jam. Jadi shocknya kita itu kalau di sini kan kita sore udah tutup pulang semua. ke Ditutup kos kan. ya. Capeknya kita itu jam 5 itu kita belum selesai, kita masih kuliah. Belum selesai, jadi benar-benar terus habis itu di kelas dosennya nerangin apa yang kalau di Indonesia kan cuma segitu kan. Iya. Jadi ya udah masuk. Kalau di sana 3 jam itu full dan kita kayak ini ngejelasin apa. Jadi kita Iya. tuh capek di situnya gitu. Dan metodenya itu beda sama di Indonesia. Kalau di sana itu apa ya, dosen yang ngejelasin, bukan kita yang ngejelasin kayak kita yang presentasi. Iya, enggak. iya. Jadi di sana itu bener-bener dosen yang ngejelasin, ya udah yang dosen jelasin kita terima. Tapi karena kebiasaan kita di Indonesia itu diskusi, Iya. habis itu di sana setiap ada dosen bilang apa terus kita kan mau kasih opini Iya. gitu kan, kasih pendapat. Mereka pun orang-orang Malaysia itu kaget dengan pendapat kita. Jadi kayak kita kan volume gitu kan. Terus habis itu kayak orang Malaysia tuh kayak "Hah?" gitu. Jadi setiap kelas tuh kita berusaha untuk berdiskusi atau apa. Sedangkan mereka tuh ya udah yang dijelasin dosen tuh kita terima gitu. Jadi bedanya di situ. Jarang ada presentasi juga. Kalau kita di Indonesia kan setiap kelas presentasi. Kalau di sana tuh jarang. Selama kuliah di sana ngelihat anak presentasi itu cuma 1 kali kita. Jadi kayak kurang interaktif kan antara dosen sama mahasiswa gitu. Mungkin karena culture-nya di sana itu juga, karena kan aku juga sempat diskusi sama kakak mahasiswa yang dari Indonesia yang kuliah di sana. Katanya emang budaya mereka itu seperti itu, beda sama di Indonesia. Kalau kita kan lebih presentasi, diskusi, kalau di sana lebih dosen yang ngejelasin kayak gitu. Nah kalau di sana Kak Jenny gimana antara interaktif sama dosen gitu? Iya. Kayaknya cukup ada perbedaan signifikan sama di Amerika, soalnya setiap di sana itu biasanya sebelum mulai kelas itu pasti akan ditanyai gitu, dan bahkan kalau sebelum mulai kelas itu usahain kita nge-review materinya karena pasti ada langsung kayak ditanyain sebelum mulai gitu. Dan di sana kan ada silabus ya, atau kalau di kita namanya kayak panduan setiap pertemuan akan bahas materi apa. Nah itu
Biasanya ada kayak judul materinya, terus ada materi PDF-nya di sana, ada link yang harus dibaca. Nah, itu usahain kita baca sebelum kelas. Jadi kita saat mau kelas dimulai, kita bisa jawab pertanyaan dosen. Dan di sana tuh santainya, mungkin memang budaya barat ya, kayak misal dosennya itu sangat santai gitu loh, bisa kayak jalan-jalan, terus kadang bisa jelasin sambil duduk di meja atau terusnya. Jadi kita santai dan dosennya tuh nggak pernah judge kayak pendapat kita. Kayak misal tanya kamu gitu. Jadi itu banyak banget yang angkat tangan gitu. Kamu ya silakan kamu. Dan semuanya itu kayak setiap ada orang yang jawab itu pasti diapresiasi kayak perfect gitu, good opinion dan sebagainya. Jadi nggak pernah dijudge yang negatif gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh ya bagus ya, di sini tuh sangat mengapresiasi hal sekecil apapun yang kita lakukan gitu. Dan aku di sana itu sukanya mereka disiplin kelasnya. Misal jam 9 lebih 1 menit, pasti dimulainya juga jam 9 lebih 1 menit, nggak mungkin lebih pagi atau terlambat tuh. Dan kalau selesainya itu misalnya jam 8 lebih 3 menit ya, itu kalau misal dosennya mungkin ini kalau bagi kita mungkin kurang sopan, tapi di sana sudah biasa gitu. Dah misal 8 lebih 3 menit tapi dosennya belum selesai, kita pasti punya hak untuk menegur atau mengingatkan kayak mohon maaf waktunya sudah selesai atau bagaimana gitu. Jadi oh iya ya gitu, terima kasih sudah diingatkan gitu. Jadi di sana itu konsepnya mereka waktu itu apa ya, sebuah penghargaan kita ke orang lain dengan menghargai mereka dengan disiplin waktu, kayak nggak melihat siapa yang lebih tua atau lebih muda ya, pokoknya kita harus sesuai jadwal buat menghargai kegiatan-kegiatan orang lain gitu. Dan di sana itu enaknya setiap dosen selalu kayak beranggapan, misal meskipun aku matematika, dosennya tuh bilang kamu nggak apa-apa punya jawaban yang berbeda, tapi kalau kamu bisa menjelaskan kenapa kamu nemu jawaban ini ke aku, argumen kamu kuat dan bagus, itu bakal diterima gitu. Jadi aku suka gitu dengan keterbukaan mereka ke mahasiswanya gitu. Dan bahkan mereka itu nggak akan segan untuk bertanya kalau mereka sendiri nggak tahu gitu. Misalnya kayak oh ya maaf salah gitu, it's my bad gitu. Dan mereka itu akan menerima kesalahan mereka dan akan mengapresiasi kita gitu. Dan mungkin kalau misal di kelas internasional yang kayak international relation, itu kan sering kayak bikin United Nation ya, kayak kita simulasi PBB. Nah itu kan aku biasanya membawakan Indonesia. Nah itu pasti dosennya akan lebih tanya-tanya lagi tentang negara kita Indonesia gitu, karena beliau tahu aku juga dari Indonesia gitu. Jadi pasti mereka akan tanya-tanya gitu. Mereka nggak merasa kayak oh aku udah tahu semuanya gitu, aku nggak perlu belajar lagi, nggak. Tapi mereka itu kayak ya udah menghargai kita, tanya-tanya ke kita gitu. Tadi kan juga Kak Azila kan bilang jam operasional. Kalau misalkan Kak Jani di Buffalo State itu jam operasional jam berapa gitu? Oh iya sama. Kalau aku itu tinggalnya juga sama Kak Ezila tadi bilang di dalam asrama kampus. Aku juga sama. Kita di dormnya itu juga di dalam kampus. Nah jadi biasanya teman-teman bangun terus ke kampus itu deket. Di sana itu nggak ada fakultas, karena konsepnya itu kayak kita punya nama-nama gedung sendiri yang di dalamnya itu kayak campur-campur jurusannya mata kuliahnya itu. Nah kita masuk itu biasanya bukanya tuh 24 jam untuk perpustakaan. Tapi untuk makan biasanya kita itu bukanya sampai malam, kayak misal jam 10 malam kayak buat di kantinnya. Itu namanya istilahnya kayak dining hall. Kita makan di sana, itu konsepnya kayak kita beli bayar di awal, kayak beli paket asrama makan gitu. Terus kita tinggal tap pakai kartu tiap mau masuk. Terus kita all you can eat di dalamnya. Nah, terus kalau buat di sisi lain, kayak kita ada, misalnya kita mau beli paket dari Amazon gitu ya, terus kita pakai alamat kampus. Nah, itu ada kayak tempat ruangan khusus buat nerima paket. Jadi semua paket ada di sana. Itu nanti kita tinggal ambil. Itu juga jam operasional mungkin kalau paling malam jam 10 malam. Nah, tapi overall kayak semua gedung, kayak perpustakaan, semuanya itu masih ramai meskipun sampai malam. Bahkan kalau weekend itu mungkin mereka nggak tidur ya sampai malam itu, baru tidurnya pas pagi gitu. Jadi mungkin itu juga culture shock yang di sisi lain. Itu kadang kalau kita mau tidur sebagai Indonesian people, orang-orang yang lain itu pada nyetel musik kayak gitu. Mungkin itu culture shocknya di sana itu, mereka kalau nyetel musik sampai subuh gitu. Jadi kayak kedengeran gitu Kak? Iya betul. Keras banget dong. Benar. Di sini kan kalau aku dalam satu kamar dormnya itu
tiga kamar ya, 3 ruangan dalam satu kotak gini. Nah, sedangkan aku kebetulan dapat yang sama-sama orang Indonesia semua. Teman-temanku yang lain itu campur sama yang orang sana atau orang yang negara lain. Nah, mereka tuh punya habits buat nyetel musik itu keras sampai kedengeran di sebelah ruangan gitu. Nah, itu mungkin minusnya yang itu yang kita harus survive gitu ya. Nah, jadi mungkin itu yang kita kayak harus ya udahlah mengerti gitu. Jadi kayak kita yang menyesuaikan diri kan sama mereka. Iya, Jadi tadi nggak kan apa-apa. Kak kan bilang kayak kunjungan-kunjungan ke UMKM itu tuh emang kayak program dari universitasnya apa emang Unsa sendiri yang bikin program gitu Kak. Jadi kayak misalkan kunjungannya tuh emang teman-teman yang pertukaran pelajar apa bareng-bareng sama anak dari universitas itu. Eh, jadi kita di sana itu jadwalnya itu menyesuaikan dengan pihak Unizanya, bukan dari Uinsa yang buat jadwal. Jadi mereka yang bikin jadwal, mereka yang bikin kunjungan itu juga mereka. Jadi kita di sana itu disediain kayak tour guide gitu dari mahasiswa Uniza, namanya Badis Uniza. Di sana kalau di sini tuh lebih tepatnya anak-anak Hima, kalau di sana Oh, PMKI. iya. Jadi di sana tuh kita disediain tour guide, mereka yang bakalan nganterin kita kemanapun kita mau pergi. Jadi misal ini udah dijadwalin nih pas waktu weekend itu pas nggak ada kuliah kita diajak kemana, kita diajak ke pesisir, habis itu kita diajak ke pasar Payang, di sana itu tempat kayak UMKM jualan-jualan ikan-ikan olahan laut gitu, habis itu coklat-coklat di sana juga ada. Jadi terus karena kita sebagai anak FEBI gitu kan, anak Fakultas Ekonomi, kita ditugaskan buat mengamati sekaligus menganalisa gimana sih UMKM di sana itu sekaligus dengan kunjungan itu. Yang sebenarnya itu tuh bukan jadwal dari pihak fakultas tapi dari pihak Unizanya sendiri. Terus kita disuruh lah mengimplementasikan ketika di sana bagaimana perekonomian di daerah sana, di Terengganu khususnya. Habis itu analisa terkait ekonomi di sana apakah sudah maju, dan habis itu bagaimana memaksimalkan potensi daerah itu sebagai penyokong ekonomi di daerah tersebut. Gitu sih. Nah ini kan Kak Jenny sama Kak Gila kan kesana kan kayak pasti kan beda banget kan sama di Indonesia. Itu kan pasti banyak banget persyaratan yang harus dipenuhi buat ngikutin program tersebut, entah itu dari segi bahasa ataupun dari segi transkrip kita yang bahasanya Indonesia kan. Itu persyaratan apa aja sih yang dibutuhin gitu Kak buat ikut program-program itu? Dari siapa dulu nih? Dari mungkin Kak Jenny dulu gantian. Oke. Jadi kalau untuk Mosma ini karena kita mirip kayak Isma ya, intinya pertukaran pelajar yang diadakan oleh Kemenak kerjasama sama Kementerian Keuangan. Jadi syaratnya itu yang jelas pertama sertifikasi bahasa kayak IELTS, TOEFL. Nah itu semua punya minimal skornya masing-masing, dan minimal skor ini berbeda. Kalau misal ASEAN mungkin minimal skornya lebih rendah, tapi untuk negara yang kayak Amerika atau negara-negara lain yang lebih di luar ASEAN itu minimal skornya pasti lebih tinggi syaratnya. Dan ada juga kayak TOEFL kalau teman-teman mau ke yang kayak negara Arab atau negara di area Timur Tengah. Nah, terus selain itu waktu selesai pertama pemberkasan itu pasti juga kayak butuh transkrip nilai. Minimal IPK-nya 3,5 atau lebih. Nah, terus butuh kayak sertifikasi juara ataupun teman-teman juga bakal nginput data-data tentang keorganisasian kayak jabatannya teman-teman gitu juga diinput. Nah, setelah kayak pemberkasan, surat rekomendasi juga itu dari dosen, tapi khususnya itu dari dekan ya atau dari rektor. Nah, itu sudah selesai pemberkasan baru nanti ada tahap wawancara gitu. Wawancaranya ini yang pastinya pakai bahasa Inggris. Nah, mungkin ada bahasa Indonesianya, tapi itu sedikit gitu. Lebih banyak kita interaksinya pakai bahasa Inggris. Dan yang wawancara ini sudah otomatis beliau di kalangan profesor yang ahli di bidangnya masing-masing. Kayak misal kita wawancaranya mau ambil di negara apa atau di bidang apa, pasti kita juga akan ditanyai dengan bidang-bidang yang kita ambil. Kayak misal aku matematika atau pendidikannya, pasti akan dikulik tentang sisi-sisi itu gitu. Caranya offline apa online Kak? Oh iya, wawancaranya itu lewat Zoom meeting, dan menurutku ini bagus ya sistem wawancara karena menurutku cukup ketat. Kayak misal sebelum dimulai itu kita dipastikan sekeliling kita kosong gitu, dan kita kayak ada menghadap tembok atau apa gitu. Terus kita disuruh untuk matiin HP. Jadi HP itu harus dipastikan udah mati.
Terus kalau udah baru kita dimulai gitu wawancaranya. Dan di situ kayak ada perjanjian jangan disebarin gitu pertanyaan wawancaranya. Mungkin ini untuk mengantisipasi teman-teman yang belum wawancara karena jadwalnya beda-beda gitu biar nggak bocor mungkin. Tuh, kalau Kak Jila mungkin gimana persyaratannya Nah, aja? mungkin kalau Jenny kan lebih banyak gitu kan tahapannya karena kan di Amrik gitu kan. Kalau aku lebih simpel sih karena kan ini ada dua skema. Kalau di tempatku ada yang skema fakultas sama ada yang skema dari international office. Karena aku kebetulan skema dari fakultas, jadi kemarin tuh persyaratan dari fakultas itu cuma CV kita atau resume kita, terus motivation letter pakai bahasa Inggris sama nilai TOEFL. Itu pun nggak wajib yang TOEFL apa ITP atau apa, yang penting ada nilai TOEFL, entah itu prediction test atau apa, yang penting ada nilai itu. Habis itu nanti setelah lolos tahap administrasi nanti ada seleksi wawancara, sama kayak Jenny tadi ada seleksi wawancara. Kebetulan yang wawancarai waktu itu dosen yang bagian laboratorium di FEBI serta didampingi oleh Bapak Dekan. Jadi wawancaranya juga pakai bahasa Inggris. Setelah wawancara nanti diumumin siapa yang bakal lolos untuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemberangkatan. Setelah lolos itu ya udah kita nanti melengkapi persyaratan kayak paspor kita itu setelah kita dinyatakan lolos nggak apa-apa. Sebelumnya juga ada persyaratan paspor, tapi itu nggak wajib sebelum kita, tapi kalau kita udah dinyatakan lolos itu wajib kita buat bikin paspor. Seperti itu aja sih. Kalau Jenny mungkin kan lebih detail gitu Kak. Iya, karena kan mungkin lebih bergengsi juga kan. Kalau ini kan skemanya mungkin skema fakultas juga beda sama skema international office. Karena aku bukan seleksi dari international office, jadi aku nggak tahu buat skema di international office itu kayak gimana. Karena ini lingkup fakulti aja, fakultasku. Jadi kan itu kemarin ada 3 fakultas yang berangkat. Ada yang dari Fahum, ada FEBI, sama FDK. Terus ada yang dari international office. Jadi kemarin itu totalnya 4 itu lembaga, 20 orang yang berangkat kemarin. Jadi nggak semua fakultas. Enggak semua, karena tiap fakulti itu punya programnya sendiri-sendiri kan. Salah satunya FEBI kemarin di tahun ini programnya yaitu student mobility, yaitu mendukung salah satunya karena habis ini kan mau ada program reakreditasi juga kan. Jadi itu salah satu programnya juga, gitu sih. Itu kan dua-duanya kan pasti kan keluar negeri kan butuh banyak biaya ya Kak, entah tuh buat paspor, visa, buat biaya hidup ya. Itu yang ditanggung tuh apa aja sih Kak? Dapat apa aja dari program itu? Sama dulu. Oke. Nah, meskipun MOSMA itu beasiswa fully funded atau mungkin nggak hanya MOSMA, tapi beasiswa yang lain meskipun fully funded judulnya pasti ada modal yang kita keluarkan. Dan itu nggak bisa dipungkiri ya, kayak kita mau pengen cari yang gratis, segratis apapun, pasti kita tetap butuh modal gitu. Misal kayak aku dari awal kayak misal buat tes bahasa Inggrisnya, atau kita kalau butuh kursus tambahan ambil kelas bahasa Inggris, itu kan modal pribadi dulu ya. Intinya kayak investasi dulu lah dengan diri kita gitu. Nah terus kalau udah sertifikasi bahasa beres, bikin paspor. Kayak Zila sama kita butuh keluar uang pribadi buat paspor. Nah terus misalnya kalau ada tes kesehatan juga, itu juga dilampirkan kayak tes anti narkoba, itu juga kan masih pakai uang kita sendiri kan sebelum pendaftaran itu. Nah tapi kalau buat MOSMA sendiri karena ini fully funded dan dananya itu dari LPDP, dan kalau kita dikasih dana itu teman-teman nggak perlu khawatir kita hidup kekurangan di sana, karena semuanya kalau dari LPDP itu pasti sudah diukur sesuai dengan kayak apa ya, rata-rata ekonomi di sana per bulan itu keluar berapa, itu pasti kita cukup gitu, bahkan kalau teman-teman hemat bisa lebih gitu. Nah di situ kalau udah kita bakal dapat apa ya, jatah bulanan gitu. Dan di sana selain dapat jatah bulanan untuk living allowance, terus kayak ada jatah bikin visa, terus kayak ada biaya tiket pesawat, itu otomatis kita bakal dibantu di situ. Terus kayak biaya makan itu juga dibantu. Jadi untuk MOSMA ini benar-benar ya fully funded seperti LPDP pada umumnya. Tapi mungkin catatannya buat teman-teman yang kayak buat apa ya, aku pengen nyari beasiswa dan aku apa ya nggak ada uang atau apa, sama sebenarnya kayak aku dan teman-teman yang lain yang ikut MOSMA ini juga bukan dari kalangan anak-anak yang punya gitu ya. Kita juga banyak yang kalangan anak-anak yang bahkan mungkin ekonominya di bawah,
dan itu tetap possible aja gitu. Jadi kita punya kesempatan yang sama, tapi emang di awal kita butuh modal karena emang gimana pun ya cari ilmu emang butuh uang gitu. Apa emang waktu berangkat tuh udah dikasih gitu Kak? Oh ya, kalau di Mosma kayak biaya tiket pesawat, ngurus visa dan sebagainya itu kita nggak reimburse. Jadi kita untuk Mosma ini benar-benar beruntung dari Kemenak dan kerjasama dengan USAID itu kita benar-benar di cover, dibantu sama mereka, kayak istilahnya ditalangin sama mereka gitu. Jadi kita nggak pusing buat cari uang reimbursan dulu gitu. Jadi kayak keluarnya tuh sebelum programnya itu Kak ya? Cuma buat kayak keperluan pribadi kita, kayak paspor gitu-gitu aja. Kalau Kak Zila nih gimana di Malaysia nih? Sebenarnya yang aku khawatirin dulu pas awal, inget dulu nggak Jen, waktu kita di Taman Gazebo depannya Perpus, itu aku sempat cerita ke Jenny, ini ada program ke Malaysia tapi aku takut aku nggak punya uang gitu. Ya. Terus entahlah sampingku tuh ada mbak-mbak yang habis Iya, dari iya, Malaysia, iya. baru datang dari Malaysia, kita ditawarin oleh-oleh juga Iya. kan waktu itu. Terus aku cerita lah waktu itu, aku loh mbak mau daftar program ini tapi aku takut aku nggak punya uang. Terus kata mbaknya tenang aja nantilah ada rezeki pasti gitu kan. Terus di satu sisi aku belum bilang itu ke orang tua aku. Terus aku kata dosenku gini, nggak apa-apa Mbak Zila berangkat aja nanti dibantu ibu gitu kan. Terus kayak nggak usah Bu gitu. Terus habis itu pertengahan aku daftar lah, terus di chat lah sama dosenku, ayo daftar gitu kan. Aku cobalah daftar, terus aku bilang ke orang tuaku ya nggak apa-apa nanti pasti ada rezeki gitu kan. Ya biaya yang awal pasti paspor itu buat diri kita pribadi, habis itu persiapan pribadi lah biasa buat keberangkatan. Ternyata pas di sana dikasih kabar kalau yang awalnya kan asramanya itu kita bayar katanya. Ternyata pas waktu itu di Uniza itu kita dapat gratis asrama. Jadi biaya itu buat biaya uang saku kita aja, buat kebutuhan kita pribadi aja. Toh makan di sana juga itu kita sering dapat makan gratis. Jadi kayak ada event apa kita itu dapat makan gratis. Jadi benar-benar fully funded sebenarnya, tapi ya uang saku itu kita pribadi gitu aja. Dan itu pun pas aku sebelum berangkat, yang tetap yang aku khawatirin tuh uang sakuku cukup nggak ya gitu kan buat selama di sana, kan perbedaan mata uang kursnya kan juga itu kan. Jadi pas ternyata sebelum berangkat ada aja rezeki buat biaya hidup di sana. Jadi ya itu sih, kalau buat cari ilmu itu benar nggak ada yang gratis, dan rezeki itu pasti ada aja kalau kita mau selagi itu niatnya baik gitu sih. Emang awalnya tuh gak dapet uang asrama, gak dapet uang biaya hidup, itu cuma Awalnya. awalnya tuh cuma kayak berjalan doang gitu uang itu. Iya, awalnya itu karena lihat dari pengalaman yang sebelumnya itu kan sudah ada yang berangkat tapi bukan ke Uniza, ke IIUM. Itu mereka Iya, Malaysia juga, tapi beda university. Mereka itu nggak dapat uang buat asrama terus biaya hidup, mereka nggak dapat. Ternyata pihak dari international office di calling lah sama pihak Uniza, tenang aja di sini nanti dapat asramanya gratis, perjalanan transportnya juga gratis, nanti disediain bis universitas. Habis itu tinggal mereka siapin uang sakunya aja. Kalau urusan makan mah di sini nanti juga bakal ada event banyak gitu kan. Nah itu pas waktu TM sebelum keberangkatan kita baru tahu info itu. Jadi sebelumnya kita udah nyiapin buat uang asrama kira-kira 1 bulan berapa ya, dihitung dulu. Terus habis itu buat nanti biaya hidup makan di sana berapa ya. Ternyata pas di sana kita kemana-mana pakai bisnya Uniza. Terus habis itu asrama juga udah disediain. Sering ada event-event dapat makan gratis. Terus diajak makan sama dekanat, sama pihak fakultinya. Jadi kayak ya kita di sana buat belanja oleh-oleh itu aja bang ya. Iya Yain gitu kan. Iya, karena kursnya juga nggak beda jauh sama Indonesia sih. Jadi di sana juga masih tergolong murah lah makanan itu. Meskipun beda negara dikit itu kan pasti kayak ada culture shock ya. Apalagi kan juga Kak Jenny yang di Amerika itu yang kayak kerasa banget culture shock tuh apa sih nih? Dari Kak Zila dulu mungkin yang deket dulu deh. Kalau di sana itu mungkin karena kita rumpun ras Melayu kan, jadi nggak ada banyak perbedaan sih. Mungkin karena di sana juga, kalau di sini kan lebih macet gitu kan. Kalau di sana nggak ada macet. Terus habis itu kalau di sana kan nggak ada yang pakai sepeda motor, itu juparan banget. Mahasiswa semuanya pakai mobil semua. Terus itu culture shock. Terus habis itu kayak HP mereka kan di sini Android, kalau di sana Apple. Android lebih mahal daripada Apple di sana. Mobil itu lebih murah daripada sepeda motor di sana.
Jadi pas karena aku di sana kan ada Pak D-nya temanku yang kebetulan jadi dosen di Uniza juga, kita tuh diajak makan-makan kan, terus diceritain kalau kalian tahu di sini tuh mobil itu lebih murah daripada sepeda motor gitu katanya. Terus habis itu kenapa di sini banyak pakai Apple? Karena Apple lebih murah daripada Android katanya gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau bawa sepeda motor itu katanya bahaya buat anak perempuan, apalagi perempuan nih. Bahaya, keselamatan nomor 1 gitu kan. Jadi mereka pakai mobil, kalau ke kampus juga pakai mobil. Jadi nggak ada yang bawa sepeda motor. Terus nyetirnya itu beda sama di kita. Kita kan kalau mau belok gini kan. Kalau di sana pertama kali aku naik bisnya Uniza itu kan pas dijemput dari bandara, itu mereka tuh beloknya wing gitu. Beda, iya beda. Terus ternyata pas kedua kalinya aku diajak jalan-jalan lah sama anak Uniza sendiri, naik mobilnya sendiri gitu kan. Pas mereka yang nyetir gitu juga ternyata. Jadi kayak kaget gitu kan aku sama temenku, oh ternyata gini ya nyetirnya, bukan satu orang aja, ternyata semua orang gitu. Karena apa ya, sepi jalannya, nggak kayak kita, nggak yang rame gitu. Misalkan semua bawa mobil kan ya, mobilnya kan banyak gitu Kak. Banyak. Tapi Jadi lahan enggak macet gitu. Enggak macet, di sana nggak ada macet. Mereka yang waktu itu kan ke Indonesia, mereka yang culture shock karena mereka berangkat dijemput dari bandara itu kan naik mobilnya Winsa. Mereka itu dari jam 5, habis itu sampai di Winsa di kampus itu jam mau Isya itu mereka baru sampai. Karena jam segitu kan kalau di Surabaya kan orang pulang kerja itu kan banyak. Mereka tuh capek, macet karena makanya ya di Indonesia banyak yang pakai sepeda motor ya karena alasannya itu. Iya, mereka capek. Beda sama di Malaysia. Kalau di Malaysia nggak ada macet gitu katanya. Tapi kalau baju gitu kan, kalau misalkan kita kan di kampus kan nggak boleh pakai kaos. Itu kalau misalkan di sana gimana Kak? Karena di sana kan fakulti kontemporeri Islam, Islamik banget orang-orangnya nih. Jadi kita pas sebelum berangkat udah disampaikan nanti di sana jangan pakai celana ya. Nanti di sana pakai jubah atau rok yang sopan gitu kan. Jadi nyiapin kita waktu di sana yang disiapin ya jubah-jubah semua, gamis-gamis semua, rok gitu. Jadi terus ini karena di sana fakulti kontemporer ya, ini kayak gini nggak boleh. Jadi ada stoknya kayak itu segini gitu. Iya. Itu wajib gitu Kak? Iya, kerudungnya itu harus menutupi dada. dada. Terus habis itu ini kita tuh harus pakai kaos kaki juga biar nutupin aurat kaki juga. Jadi mereka itu segitunya karena ya fakulti kontemporer Islam basicnya emang ya gitu. Jadinya kita harus menjaga juga aurat kita. Terus kayak pakai rok yang agak ke sedikit itu juga nggak boleh. Jadi udah diingetin kayak gitu. Jadi emang benar-benar menjaga aurat selama. Tapi kelasnya gabung nggak sama cowok gitu Kak? Nah kalau kelas tetap gabung sih. Jadi ibaratnya Trengganu itu kayak Acehnya Indonesia. Jadi di sana itu sangat menerapkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi di sana itu kayak bioskop itu nggak ada. Terus tempat duduk itu dibedakan, yang sini perempuan, yang sini laki-laki. Jadi emang benar-benar. Terus habis itu kita ke waktu olahraga gitu kan, pasti kan kalau di Indonesia kan biasa aja kita videoin olahraga sama laki-laki udah biasa. Kalau di sana jangan di videoin gitu, karena ini olahraganya laki-laki sama perempuan gitu kan. Kayak badminton, kita main badminton, terus habis itu ada laki-laki main lawan sama perempuan lah, nggak boleh di videoin kayak gitu. Jadi emang benar-benar menjaga. Terus ini lagi faktanya kalau di sana, kalau Gojek di sini kan kalau kita dapet yang nyetirin cowok kan udah biasa, apalagi sepeda motoran yang naik perempuan udah biasa. Kalau di sana mereka nggak mau. Jadi kalau misal penumpangnya cewek nih, yang nyetir juga cewek, dan itu bukan sepeda motor, pasti mobil. Jadi kayak nggak ada ya kayak ojek gitu? Ada yang nggak kayak ada. mobil, ojek Iya, mobil nggak ada. gitu. Jadi nggak ada. Mereka pas waktu di sini, pas waktu ke Sunan apa ya itu, lupa aku, diajak ke Sunan lah. Itu kan naik Gojek gitu kan, pas waktu ke tempatnya itu kan. Mereka nggak mau, mereka lebih milih naik Delman. Mereka nggak mau dibonceng kan, kalau di sini kan Gojeknya cowok-cowok semua kan. Mereka lebih milih naik Delman itu daripada Gojek itu, meskipun itu lebih mahal gitu kan. Jadi nggak apa-apa daripada nanti bukan murim gitu kan, aduh. Nah itu kan kalau di Malaysia tuh emang kayak Islami banget kayaknya Kak, apalagi kan juga fakultasnya di kota itu, Trengganu. Iya, sama kayak ya Acehnya Indonesia lah. Oh jadi kayak di Malaysia yang lain nggak kayak gitu Kak? Itu kan di Malaysia kan ada 4 negeri Islam, salah satunya Trengganu, negeri Islamnya. Ya itu jadi syariatnya kayak gitu. Seperti itu. Kalau misalkan Kak Jenny nih, pasti beda banget nih sama di Amerika. Kayak jomplang banget ya. Bener, iya. Gimana nih Kak di sana? Kalau di sana Iya. terus apa aja? Pertama
tentang kayak transportasi. Kalau perihal transportasi sama daerahnya yang Zila tadi itu nggak jauh beda. Di sana itu emang semuanya pakai mobil, dan bahkan dari aku pertama kali datang sampai pulang selama 4 bulan itu jarang lihat motor, dan bahkan mungkin cuma kayak 1 kali. Dan di sana itu kalau kita setirnya kan ada di sebelah kanan ya, setirnya Iya. kita. Kalau di Amerika itu kita pakai kiri setirnya. Dan pas aku pulang, aku kan bikin story gitu kan di IG, itu aku lagi dalam mobil gitu kan ngevideoin. Terus itu di-replay sama temen-temenku yang ada di Amerika. Oh, di Indonesia setirnya di kanan ya gitu. Ternyata beda gitu. Iya. Dan ya emang beda gitu. Terus di sana itu orang-orangnya apa ya, kalau mengemudi itu dominan cepet banget gitu loh, kayak kalau mungkin di kita itu bakal kayak jangan cepet-cepet Pak Iya. gitu kan. Kalau di sana ya udah itu normal gitu loh, mereka itu kayak ngebut Iya. banget gitu mereka itu. Terus emang mungkin sama kondisinya kayak Zila tadi, gak ada macet di sana itu. Jadi mungkin itu yang bikin mereka kayak gitu kan. Terus di sana itu kalau dari segi kegiatan kayak Zila yang tadi bilang apa banyak event, Iya. sama. Tapi mungkin yang bikin aku kaget, misalnya kalau kita semua kalau di organisasi, kalau di kampus kan pasti kita kayak ngeluarin modal, Iya. atau kalau mau join eventnya kita Iya, bayar bayar HTM HTM. gitu kan. Nah di sana itu benar-benar gratis. Jadi itu ada aplikasi di kampusnya. Nah itu kita tinggal lihat hari ini ada event apa aja ya gitu. Kita tinggal datang, tinggal registrasi, dapat makan gratis, minum gratis, tinggal nonton gitu. Kayak misal ada event painting, nah paintingnya itu juga gratis, kayak cat-catnya, kanvasnya, terus melukis di tote bag, itu juga bisa kita bawa pulang gitu tote bagnya. Terus di sana itu kan aku join kayak klub Muslim Student Association ya, sama International Student kayak organization khusus mahasiswa yang dari luar Amerika gitu. Nah itu banyak banget event-event yang kayak mengakomodir kita, itu makanannya, minumnya semuanya gratis gitu. Dan bahkan kalau teman-teman di sana, orang-orang yang tinggal di sekitar sana itu sering kayak ngadain, ayo kita adain game tiap weekend, kayak makan gratis gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita sempat ketemu orang Indonesia yang tinggal di Buffalo itu udah bertahun-tahun, dan bahkan nikah sama orang Amerika. Dan kita pernah diajak ke rumahnya buat bakar-bakar sate kayak gitu. Jadi di sana itu sama kondisinya kayak Zira, kita sering dapat sesuatu yang gratisan gitu. Dan mungkin kalau culture shock yang lain itu perbedaan baju yang sangat kontras dengan Zila. Nah itu misalnya kalau kita gini kan, apa dari pakai kerudung, Iya. terus semuanya pakai kaos kaki gitu kan. Nah itu waktu pertama kali aku datang itu kan masih kayak panas gitu kan di sana. Itu kita bakal cukup diliatin sama mereka. Mungkin pikirannya mereka ini nggak gerah apa ya orang itu, kayak dari atas sampai bawah tertutup mungkin gitu, karena kita sering diliatin. Dan kalau aku ketemu sama salah satu teman di Muslim Student Association atau MSA, itu dia sering cerita dulu pas dia kayak masih sekolah, masih kecil itu mungkin sedikit ada rasisme gitu kalau dia pakai yang sesuatu yang sangat tertutup, kayak pakai hijab sebagainya gitu. Kenapa sih kamu pakai itu, ini buat apa gitu. Tapi kalau selama aku sendiri dan teman-teman nggak pernah dapat hal kayak gitu selama di Amerika. Terus di sana kalau ngampus itu apa ya, pakaiannya itu sangat santai, kayak misal ada yang pakai apa ya, mirip-mirip baby doll baju tidur boleh. Terus ada yang kayak pakai tank top aja, itu juga boleh. Terus dosennya juga santai, kayak misal pakai sesuatu yang cukup segini aja, itu juga biasa aja di sana itu. Terus di sana selain dari culture bajunya itu kayak apa ya, jam kegiatan mereka itu beda. Kayak misal kita apa ya, orang Indonesia kan pasti ada kayak jam 5 udah rame di depan gitu kan, udah banyak orang jalan. Kalau di sana itu benar-benar masih sepi karena mereka rata-rata mulai aktivitas itu jam 10 tadi itu. Jadi apa ya, aku sebagai orang Indonesia yang di sana itu kadang kayak kalau mau bangun aktivitas pagi itu kayak sungkan gitu, bikin berisik gitu. Terus kalau mereka yang malamnya itu full bangun, kitanya waktunya tidur gitu kan. Nah mungkin itu yang culture shock yang lainnya. Dan hal-hal lain mungkin yang bikin aku senengnya di sana itu di sisi lain mereka itu sangat-sangat mengapresiasi hal sekecil apapun. Kayak misal
kamu ngasih pendapat meskipun cuma sekalimat gitu aja, itu pasti diapresiasi sama dosennya. Terus dosen-dosen di sana itu pembelajarannya emang fasilitasnya bagus gitu. Misal kita ada kendala di perkuliahan, terus kita mau ketemu dosennya, itu bakal disediain kayak office hour, jadi kita bisa ke ruangan dosen itu. Dosen tuh punya satu ruangannya sendiri, di dalamnya ada satu dosen, fasilitasnya bagus, ada komputernya sendiri, dan itu kita bisa nyamperin buat konsultasi. Terus ada juga klub belajar gitu. Dan mungkin mirip kayak Zila yang tadi tentang kayak iPhone, karena iPhone dari Amerika, jadi otomatis di sana murah banget. Dan mungkin misal iPad kalau di Amerika misal 1 juta misalnya, di Indonesia pasti harganya jadi 4 juta, jadi bisa selisih 3 juta gitu. Banyak banget kayak? Iya, murah banget di sana itu. Nah makanya itu iPhone udah biasa sama kayak di Zila tadi itu. Dan sedangkan kalau Samsung, nah Samsung itu mungkin bakal lebih mahal di sana. Nah di sana itu kan bareng sama kayak launching iPhone 15 kan waktu aku di Amerika itu. Nah itu langsung teman-teman itu yang teman-teman di kelasku, wih HP-nya cepet banget ganti gitu, udah iPhone 15 gitu, baru kemarin keluar gitu. Dan mungkin itu sih emang ternyata ya produknya asli sana gitu kan, jadi mereka lebih dapatnya murah gitu. Terus kalau hal lain mungkin sebagai kita mungkin bakal pas hangat-hangatnya isu Palestina sama Israel kan pas di sana itu. Nah itu banyak kayak kalau kita baca-baca di berita, banyak hal panas yang memberitakan Amerika ginilah gitulah. Sebenarnya nggak sepenuhnya seperti itu, karena waktu di Amerika kemarin di Buffalo, bahkan temanku yang di Philadelphia juga itu banyak yang ikut demonstran buat membela Palestina, itu banyak kok. Tapi emang sebagian orang juga banyak yang membela di pro Israel gitu, termasuk dosen kita di International Relation itu beliau sangat pro, karena memang mungkin harus selinier dengan pemerintah ya mungkin ya. Jadi waktu kita jadwalnya kayak presentasi di akhir ujian di International Relation, itu teman-teman banyak yang membahas tentang krisis di Palestina dan Israel. Dan aku awalnya tuh agak takut ya, karena waktu sebelum presentasi itu kayak kita ada diskusi dulu tentang kasus ini gitu, dan di situ yang dosen ini cukup berseberangan dengan aku, tapi teman-teman kelompok lain dibagi dalam kelompok itu juga ada yang berseberangan, tapi untungnya aku dapat sekelompok yang ternyata kita punya pemikiran sama gitu. Kita sama-sama ada di Stand with Palestine, dan itu menurutku ternyata ada kok orang yang sama kayak kita gitu, yang sepemahaman dengan kita. Nah waktu presentasi di akhir ternyata banyak orang-orang teman-teman yang di Amerika itu yang pro dengan Palestina. Mereka itu tahu tentang sejarah awal mula semuanya. Jadi ternyata kita nggak boleh memandang kayak diberitakan pasti Amerika begini apa dulu, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya begitu. Mereka sebenarnya juga membela dan respect sama kita, dan bahkan mereka kalau misal mungkin culture shock kita di sana kita jarang nemuin masjid, mungkin emang kendalanya itu sebagai muslim di Amerika kita kayak sholat itu susah nyari tempatnya. Di sana itu kalau kita di Indonesia tiap fakultas ada musolahnya, di tiap kampus ada masjidnya. Kalau di sana itu kita cuma kayak punya satu ruangan kecil buat sholat gitu, yang jadi kalau misal ada pergantian jam kita buru-buru ke sana buat sholat. Nah tapi biasanya kalau nggak nutut ya emang kita sering kayak di jamak gitu sholatnya. Nah tapi mereka paham, kayak misal temanku yang cowok dapat kelas Jumat, di waktu sholat Jumat itu dosennya paham. Kayak misal kan nggak hadir kan dia di kelas gitu karena sholat Jumat, itu dosennya paham gitu, meskipun dosen internasional ini mungkin non Islam, tapi dia paham gitu. Oh iya tidak apa-apa gitu. Beliau memaklumi hal itu karena memang di sholat Jumat oke gitu. Dan di sana itu sebenarnya kalau ada berita-berita yang waktu hangat-hangatnya konflik ini kan sempat ada rasisme di New York kan. Nah tapi alhamdulillah sama aku di sana itu nggak ada sama sekali. Teman-temanku sama aku nggak dapat itu, alhamdulillah. Tapi mungkin emang banyak hal yang panas. Kadang kayak misal kita lihat bendera Israel dipajang gitu, di sana itu ada gitu. Tapi ya nggak apa-apa, selama so far kita tetap respect sama-sama ya,
insya Allah aman. Tapi kalau misalkan nih udah waktu sholat terus kita tiba-tiba keluar kelas tuh emang boleh Kak? Kalau misalkan Oh, izin gitu. kalau gitu enggak. Tapi selama aku kuliah di sana itu enggak ada yang bertabrakan dengan waktu sholat. Jadi pasti sebelumnya atau sesudahnya. Jadi aman. Mungkin yang bikin itu tuh yang kayak sholat Jumat tadi itu yang bertabrakan. Nah, terus kalau kelas di sana itu apa ya? Kalau misal kita datangnya kayak telat atau gimana, itu kadang itu nggak ditegur sama dosennya, ya udah kayak langsung duduk aja gitu. Terus teman-teman kalau sholat yang sesama dari Indonesia itu teman-teman juga kayak biasanya kalau misal digabung ada misal dari duhur sampai asyar ternyata full ada kelas, itu teman-teman udah antisipasi mau menjama atau gimana gitu. Dan terutama di sana ada Muslim Student Association, mereka kan sama-sama Muslim semua. Itu ada sholat Jumat. Nah kalau sholat Jumat itu cewek-ceweknya banyak yang ikut di sana itu. Jadi pas International Relation kan kelasnya itu paling banyak itu di kelas International Relation ini. Itu banyak muslim dari seluruh dunia gitu kan. Nah, waktu itu aku kayak mengamati gitu. Temanku kalau hari Senin sama Rabu itu ada, tapi temen yang cewek ini kalau hari Jumat nggak ada. Terus aku tanyain kan, kenapa kamu kayak tiap Jumat nggak pernah masuk? Soalnya aku nggak kira dia kan cewek kan gitu. Oh ternyata dia sholat Jumat juga di sana. Dan waktu aku tanya-tanya ke temanku yang cowok sholat Jumat, itu ternyata di sana emang banyak cewek yang itu kan juga sholat Jumat gitu. Ya mungkin itu. Nah, kalau misalkan Kak Zila kan tadi kan ada kayak kelasnya tuh sampai 3 jam gitu Kak. Itu kalau misalkan waktu sholat tuh emang kayak dikasih waktu sholat apa mereka menjamaah apa ada waktunya gitu? Apa emang terserah gitu? Karena di sana kan juga basicnya Islami gitu kan, tadi kembali lagi ke awal. Jadi waktu misal jam 12 gitu kan, kita dikasih jeda waktu buat kita sholat. Tetap misal di waktu 3 jam itu tadi kita ada kelas, tapi bebarengan sama waktunya zuhur nih. Jadi kita dikasih waktu buat sholat misal 15 menit atau 30 menit, karena musolanya kan juga nggak jauh, deket gitu kan, sama kayak di setiap fakultas juga ada musola, terus habis di setiap lantai juga ada musolanya, sama kayak di Indonesia. Jadi ya udah kita cuma dikasih waktu 30 menit habis itu atau 15 menitan lah, habis itu masuk lagi ke kelas, kita belajar lagi. Nah itu pun teman-teman jarang ada yang telat. Sekalinya kita, kebiasaan Indonesia yang kita bawa ke sana, pernah kita tuh telat satu kali di matkul apa gitu, kita tuh diliatin sekelas karena kita telatnya tuh bener-bener anak yang student mobility itu 4 orang atau 5 orang gitu kan, masuknya tuh bareng gitu kan, karena telat udah diliatin sama sekelas itu, karena kan sekelas tuh juga banyak orang kan, diliatin semua, kayak mereka tuh bener-bener nggak ada yang telat gitu kan, mereka udah standby di duduknya gitu, dosen udah mau ngejelasin padahal telatnya nggak yang banget iya gitu. cuma paling 3 menit 4 menit gitu lah, mereka udah siap, kita diliatin pas assalamualaikum gitu, diliatin semua, ya malu dong. Akhirnya besoknya nggak ada yang telat. Mungkin ini kan tadi kan juga perbedaan sistem pengajaran nih Kak. Kan kita kan kalau misalkan di Indonesia kan juga banyak banget tugasnya itu ya. Itu kalau misalkan Kakak di Malaysia sama mereka nih banyak juga atau bagaimana? Kalau aku waktu di Malaysia itu karena kita kan kelasnya itu nggak setiap hari sama ikut kelas, misal aku kan di jurusanku ada kelas IEB gitu kan, kita nggak selalu ikut kelas anak IEB gitu, nggak. Jadi kita nggak dapet tugas, cuma misal dari satu dosen itu kita bakal ketemu lagi ya nanti, karena mereka kan udah tahu jadwal kita kan, kita bakal ketemu lagi ya di kelas ini, oke nanti hafalan lebih ke hafalan juz atau hafalan apa kayak gitu, karena basicnya emang Islamic Studies gitu. Jadi nanti hafalan juz ini ya, hafalan surat ini ya nanti di storyin waktu kita ketemu lagi, jadi gitu aja. Terus habis itu pun tugas itu dari tugas fakultas kita sendiri, kayak tadi analisa UMKM, habis itu laporan perjalanan, habis itu nanti setiap karena waktu itu kita barengan sama UTS juga, jadi kadang UTS-nya juga masih disangkut pautin sama apa yang keadaan di sana itu gitu sih. Jadi nggak banyak tugas dari pihak Unizanya gitu. Kalau Kak Jeli nih gimana di sana? Banyak tugas nggak Kak? Nah di sana itu kalau aku pribadi sebagai anak matematika, nah itu cukup kontras dengan teman-teman, karena di sana yang teman-teman Mosma itu kebanyakan kayak dari sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, jadi rumpun-rumpun yang di luar itu yang kayak ada bau-bau matematika atau saintek itu cukup jarang. Nah jadi
kadang itu teman-teman bilang tugasmu kok banyak banget gitu, karena di sana itu kan tiap malam pasti ada kayak event gratis, kayak kalau kita nonton pertandingan volley atau pertandingan basket, teman-teman itu pada keluar, sedangkan aku kayak di kamar ngerjain tugas gitu kan. Nah kadang itu kayak ngerasa karena di setiap pertemuan satu misal hari Senin ada tugas itu akan diumumkan di hari Rabunya kayak gitu. Kalau hari Rabu udah dikumpulin, terus ada tugas dikumpulin di hari Jumatnya kayak gitu. Tapi itu kayak ada di 3 matkul, kayak satu matkul satunya itu lebih santai gitu tugasnya. Nah di situ mungkin tantangannya buat aku pribadi, kalau di teman-teman yang nanti mungkin mau studi abroad di negara luar yang ambil rumpun saintek atau matematika, itu mungkin harus survive lebih. Misalnya kalau di Amerika khususnya pasti mereka pakai software yang nggak pernah kita pakai sebelumnya, kayak misal kita nggak pernah, kalau aku sebelumnya belum pernah kayak ngombinasiin biologi dengan matematika dengan coding, di sana itu pakai gitu. Jadi waktu awal datang cukup susah survive-nya gitu kan, kita harus ngeimbangin. Tapi kalau udah mungkin di 1 bulan atau udah 3 mingguan, pasti kita udah menguasai gitu kan, udah menguasai, kita udah bisa setara dengan teman-teman di kelas gitu. Terus di sana itu untuk pembelajarannya itu apa ya, pokoknya nggak perlu takut kalau kita nggak bisa, soalnya dosennya pasti sangat melayani kita. Kita mau menghubungi lewat email atau Outlook pasti dibalas gitu, pasti dikasih tahu kayak clue-nya, pasti kalau bingung dijawab, kalau mau tanya ke ruangannya juga pasti dilayanin. Tapi mungkin minusnya kita kalau di Indonesia itu pasti punya habit belajar bareng kan, kayak mau ujian ayo kita main belajar bareng gitu kan, atau kalau kerja kelompok. Nah di sana itu minusnya memang individualis. Jadi kalau di kelasnya matematika itu benar-benar habis kelas itu langsung pergi masing-masing. Jadi kalau misalnya kita bingung mau tanya teman itu susah gitu. Nah tapi kalau di kelas-kelas yang lain kayak international relation sama creative problem solving, itu teman-temannya cukup friendly, cukup mau kayak berbaur, ayo kalau mau ada kendala enggak gitu, atau kita nanya tugas, tugas ini maksudnya apa ya gitu, itu masih kita tuker-tukeran kayak Instagram gitu, itu pasti diladenin sama mereka gitu. Jadi kayak tergantung karakternya, juga tergantung dari jurusannya gitu. Iya mungkin. Sama tugasnya juga tergantung dari jurusan ya kan, tugasnya kayak banyaknya gitu kan. Kayak sama aja sih sebenarnya sama di Indonesia. Iya. Nah aku lihat-lihat nih dari kemarin tuh ya, aku kan lihat-lihat Instagramnya Kak Zila sama Kak Jenny ini. Selain dari pertukaran pelajar, Kak Zila kan sama Kak Jenny juga berapa kali menang ikut kompetisi. Terus juga aku kemarin lihat CV-nya juga banyak banget ikut organisasi. Nah tuh gimana sih Kak cara Kakak ngaturin balance-nya? Karena kan setiap orang kan punya tips sendiri-sendiri nih. Mungkin dari Kak Zila dulu tuh. Oke. Kalau aku sendiri sih, karena sebenarnya mungkin komitmen ke diri kita sendiri pas awal. Karena aku pas awal bilang, oke, aku pas waktu kuliah aku harus keluar dari zona nyamanku nih. Aku nggak mau kayak gini-gini aja gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mungkin pas awal tuh kerasa kayak berat gitu kan. Kayak mau apa ya, menantang diri kita sendiri buat suatu hal yang baru pasti berat. Nah itu aku awalnya itu karena aku pas SMA udah biasa gitu kan, kalau ikut lomba-lomba itu udah sering gitu kan. Tapi kalau dulu tuh organisasi itu jarang pas waktu SMA. Nah pas waktu kuliah ini aku pingin survive di situ lah. Jadi aku pingin waktu kuliah aku juga aktif organisasi, tapi akademikku juga jalan. Jadi kalau prinsipku akademik nomor 1, tapi organisasi juga penting gitu kan, buat gimana kita berbaur ke masyarakat. Habis itu gimana kita menaruh diri di lingkungan yang baru, itu kan adaptasi juga penting kan. Jadi aku join lah beberapa organisasi. Pas awal ya nggak mulu-mulu lah pingin jabatan ini itu, nggak pingin, cuma yang penting ya aku punya pengalaman gitu kan. Habis itu tetaplah aku mencoba apa ya, memaksimalin diriku di situ. Akhirnya diamanain juga beberapa, seperti aku sekarang juga masih jadi sekretaris umum juga di salah satu organisasi. Habis itu adalah temen nawarin, ini ada komunitas keuangan dari Kementerian Keuangan gitu kan, ayo ikut, kan ini sesuai sama jurusanmu gitu kan. Oh ya udah aku ikut. Terus kemarin sempet juga waktu acaranya Kementerian Keuangan di Gedung Keuangan Negara itu jadi MC waktu acaranya. Terus habis itu akhirnya kita punya kenalan di situ. Terus habis itu kemarin juga sempat ikut project sama dosen dari Badan Penelitian Ekonomi Bapeda Trenggalek itu buat background tadi kayak
kalau di ekonomi pembangunan kan kita itu biasa kayak melakukan rancangan pembangunan di suatu daerah, ekonomi di suatu daerah gitu kan. Nah, BS itu gunanya buat acuan kita buat membuat RPJMD atau rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Nah, itu kita buat itu. Salah satunya itu forecasting gimana sih keadaan ekonomi di daerah Trenggalek 5 tahun ke depan lewat kemiskinannya dihitung, ini dihitung gitu. Salah satunya itu. Terus habis itu meskipun terasa capek gitu kan, terasa kayak kok padet banget gitu kan, sampai kalau ngerasa pas akhir-akhir ini tuh aku jarang kumpul sama temenku, pas diajak kumpul maaf ya aku belum bisa kayak gitu, kayak kok gini banget gitu kan, aku nyari apa sih buat gini gitu kan. Tapi ya itu apa ya, komitmen dari aku awal, jadi ya aku harus survive dengan diriku sendiri, harus keluar dari zona nyamanku. Terus habis itu kalau misal ada banyak kegiatan gitu kan, sampai kemarin itu pas waktu UAS juga kayak sedikit terbengkalai gitu kan. Tapi ya kembali lagi nomor satu kan akademik gitu kan, jadi aku ya harus tetapin, misal sehari ini aku harus ngerjain apa dulu nih. Misal aku biasanya buat Notion di aplikasi HP itu kan, itu aku bikin misal 1 jam ini oke, aku nggak hidupin HP, aku harus nyelesain tugasku sama 1 jam, selesai nggak selesai harus selesai gitu kan. Terus habis itu ya udah, habis itu aku pengen ngapain, terus pasti aku nyediain waktu buat aku cari informasi terbaru. Maksudnya itu kan perlu sih. Di Instagram kan banyak kayak info lomba, info apapun itu, pasti aku nyediain waktu buat itu. Karena apa? Karena menurutku aku dapat info ya dari situ. Aku mau ikut lomba ataupun apa, aku dapat infonya dari situ, biar juga update gitu, nggak kudet-kudet banget gitu kan. Terus habis itu maksudnya kita prioritas yang mana? Kita ada prioritas dan ada yang ini masih bisa kok dikerjain pas waktu itu. Kalau misal nggak ada waktu, misal kemarin tuh ada deadline ya dari Bapeda itu 1 hari full, itu aku bener-bener ngerjain itu. Jadi pas sebelumnya aku gini, ini besok UAS gitu kan, tapi ini tugasnya juga dikumpulin besok, tapi besok aku harus ngerjain yang Bapeda ini gitu kan, nggak mungkin soalnya udah ada kontrak, teken kontrak itu kan. Jadi ya itu harus selesai kemarin gitu kan, biar besok udah fokus sama yang itu. Jadi ya kita harus pandai-pandai manajemen waktu kita dan paham yang mana priority dan mana yang masih bisa lah untuk kita sebelum ini kita harus ngerjain yang priority dulu gitu sih. Jadi aku banyak mencoba, terus juga kita juga sediain waktu buat nyari informasi ya, kayak emang kayak di planning ada waktunya gitu buat nyari informasi. Kalau aku gitu sih, jadi kalau aku harus ada waktu buat kita spend waktu buat cari informasi itu, yang gunanya itu bukan buat sekedar scroll ya, itu kita gunanya buat diri kita sendiri. Kita mau cari apa nih, informasi apa. Kalau misal aku pengen planningku ke depan mau apa nih gitu kan, oh pengen ini, jadi aku harus cari infonya di mana nih. Jadi aku ada waktu yang kayak gitu. Terus aku juga sering kayak mungkin me time itu aku perlu gitu kan buat aku suka nulis journaling gitu kan, juga itu penting buat aku, buat nulis apa sih yang mau tak kerjain, apa sih nanti ke depan aku pengen apa kayak gitu kan, itu penting buat aku kalau menurutku gitu. Tapi tiap orang kan punya beda-beda punya kebiasaan yang juga beda-beda, cara yang beda-beda untuk merealisasikan itu. Kalau Kak Zila ini kan kayak journaling banget nih, entah apapun harus kayak plan. Nah kalau Kak Jenny nih gimana nih buat ngatur semuanya biar balance, entah akademi, prestasi ataupun juga dari organisasi itu? Ya, mungkin disclaimer ya, kalau aku tim yang harus seimbang antara akademik sama non-akademik. Tapi kalau misal teman-teman di luar sana memilih untuk akademik aja atau mungkin pengen dominan di non-akademik aja, itu boleh, silahkan gitu. Nah itu semuanya itu mulai dari aku semester 1, mungkin teman-teman tahu yang beasiswa Lead the Future, LTF. Ya. Aku dulu sempat lolos sampai top 30 wawancaranya. Wawancara itu kita dapat feedback dari yang interview kita. Nah itu mungkin keunggulan dari beasiswa itu benar-benar bagus, impactnya ke aku. Meskipun aku lolos waktu itu, tapi aku dapat keuntungan feedback wawancara. Waktu itu koreksinya buat aku, dia tuh bilang kalau rencanaku udah bagus, kedepannya aku punya tujuan, tapi kurang rinci gitu dia bilangnya. Jadi kalau kamu punya keinginan tapi kamu nggak rinci step-stepnya harus ngapain aja, itu bikin rencana kamu memang futuristik tapi nggak realistis. Nah itu catatannya kayak gitu dia bilang. Jadi semenjak habis wawancara itu aku mulai bikin kayak aku punya goals jangka panjang, tapi juga harus punya step-step kecil yang bikin aku mengantarkan ke situ gitu.
mungkin kita nggak harus kayak 100% menggapai itu, kalau nggak tergapai juga nggak apa-apa, tapi at least kalau kita punya step kecil-kecil itu bisa kayak ngedrive kita menghampiri 100% itu sih yang penting menurut aku. Dan itu aku cicil dari semester 1. Jadi setiap semester itu kayak aku punya targetnya sendiri. Misal semester 1 aku mau lihat-lihat beberapa organisasi gitu. Aku teman-teman kalau di kampus kan ada Ormek, Iya. ada Intra. Boleh dicoba kalau pengen penasaran dua-duanya, boleh dimasuki dua-duanya. Atau kayak UKM, Hima atau Ormek yang lainnya yang banyak itu boleh silahkan gitu. Terus itu sisi organisasi. Kalau lomba ini aku juga sering dulu lomba debat sama teman-teman Ikmapas, Fahmi Smith sama Zila juga. Kita setim dulu dalam satu lomba debat. Nah, tapi waktu itu emang waktu pas maba itu kita belum menang ya, belum lolos gitu. Kita lolos tapi nggak menang gitu. Nah, terus kalau di sisi lain lomba, terus di akademik juga. Kalau aku terkait tentang IPK, strategiku itu di semester 1 itu minimal 3,95 atau 4. Kenapa? Soalnya mungkin kalau mau turun di semester selanjutnya, semester 1 ini yang bakal bikin kita naik gitu, karena kita punya set awal yang tinggi gitu. Nah, terus kalau udah non akademik sama akademik, itu di semester 2 itu kan makin sibuk biasanya kalau kita join banyak di semester 1. Nah, itu dijalan aja survive tetap di semester 2. Nah, tapi di semester 3 itu mulai kita pilah-pilah gitu. Kayak aku mau fokus di ini aja gitu, misal organisasinya. Terus misal kalau di sini aku kayaknya mata kuliah harus mulai digenjot lagi, soalnya misal semester 2 IPS-nya turun atau gimana gitu, itu harus tetap di standarin gitulah. Nah, terus tentang lomba, kalau dulunya kita kayak udah pernah gagal, at least di semester 3 atau 4, itu kita harus ada yang menang gitu. Jadi kayak udah selesai gagalnya, kita tahu di mana kesalahan kita di semester maba-maba dulu, semester 3 sampai 4 waktunya kita menang gitu. Dan dulu waktu aku sama Zila juga, aku ikut lomba debat. Iya. Jadi waktu itu aku sama Zila join lomba debat, kita satu kelompok, satunya lagi satu orang ini katingku di prodi pneumatika, dan kita habis belajar dari dulu kalah lomba debat, kita jadi tahu triknya. Jadi kita waktu semester itu kita bisa menang gitu, kita dapat juara 2 sama best speaker. Jadi kayak ya kita udah tahu gitu triknya gitu, kita strateginya udah nemuin sendiri. Nggak nyoba, Iya. waktu itu kita nggak mungkin tahu gimana Iya. sih trik biar kita bisa ngedapetin juara itu. Jadi Iya. pas awal itu benar-benar nyubi banget kita ya Jen. Jadi pas waktu itu aku kontak Jenny lah, kayaknya orang yang tepat gitu kan. Aku kontak Jenny, ayo kita lomba ini gitu kan. Terus habis itu ya jadi mau kita coba. Di situ benar-benar kita kayak mereka udah banyak yang semester 7, semester 5, kayak mereka benar-benar wow gitu kan. Pas awal pertama kali kita debat, lawan kita tuh anak UPN, kampus. Oh ya, yang dulu, yang UI ya. anak UI. UI. Iya. Itu yang dulu waktu menang Maba, apa? pas maba yang pas kalah. Ya. Skala itu. Ya. Jadi akhirnya bisa belajar dari apa yang dicoba-coba itu kan, kan Iya. nggak mungkin juga bisa langsung menang gitu kan Kak. Iya. Terus mungkin kalau udah dari sisi lomba-lomba sama organisasi sama IPK kita, itu hal lain yang harus dipersiapkan itu kayak beasiswa gitu kan. Nah, kalau aku tim yang scholarship hunter, jadi aku selalu cari-cari beasiswa gitu. Misal kayak LTF atau beasiswa lain kayak Mosma ini, itu aku cari-cari sedini mungkin gitu. Beasiswa kan punya persyaratan gitu kan. Iya. Ada persyaratan yang kita nggak bisa nyiapinnya mendadak. Kayak misal tes bahasa Inggrisnya, IELTS, TOEFL. Emang tesnya bisa kita daftar saat hari itu. Tapi buat kemampuan yang kita miliki itu nggak bisa kan gitu. Jadi itu strategi yang harus dipasang dari semester 1 gitu. Semester 1 atau misal sebelum kuliah kita udah harus tahu gitu kalau kita harus menguasai bahasa Inggris kalau kita mau go internasional. Kalau kita pengen punya jejaring lebih luas, pasti kita harus menguasai bahasa internasional gitu kan. Nah, jadi semester 1 aku udah mulai nyicil. Jadi sepanjang itu aku belajar, dan baru di semester 4 kemarin itu aku tes sertifikasi bahasanya buat daftar Mosma itu. Nah, jadi
semuanya tuh ada beberapa hal yang kita nggak bisa dadakan gitu. Ya emang kita butuh strategi gitu buat menyiapkan gitu. Kayak mungkin kalau orang lain lihat kayak, wih kamu tiba-tiba aja kamu nikah. Sebenarnya nggak ada dadakan. Cuma aku nyiapinnya emang diam-diam gitu kan. Kita bergerak nyiapin dari dalam gitu. Dan mungkin hal lain kalau kita udah dapat itu semua stabil di semester-semester akhir kayak 6, 7, 8 itu semester 6 kita waktunya magang, semuanya semester 7. Kalau misal teman-teman punya target lulus di 3,5, ya silahkan semester 6 mungkin bisa sempro, terus semhasnya di semester 7 gitu. Dan hal itu mungkin hal kalau kita mau fokus di situ lebih selesai cepat, maka harus ada yang dikorbankan. Kayak misal aku mau mengurangi yang sisi ini, aku mau eliminasi yang ini, itu silahkan teman-teman pilih sendiri gitu. Dan menurut aku kalau organisasi apakah mempengaruhi kayak sisi akademik, ya pengaruh, tapi kita sendiri yang kayak bisa ngendaliin kalau gimana caranya biar kita stabil IPK-nya walau kita punya organisasi di sini dan di situ. Jadi di sini itu tergantung diri kita, dan menurut aku organisasi itu punya impact yang besar gitu di pengembangan diri. Misalnya kayak kita di IKMAPAS, teman-teman Ormada di IKMAPAS itu kan gak hanya dari INSA, dari kayak kamu dari UPN, terus yang dari UNESA dan kampus-kampus lain yang anak-anak Pasuruan kuliah di Surabaya, dan itu benar-benar kita punya jejaring kan, kayak misal kayak gini kita bisa ketemu, terus ada banyak proker-prokernya teman-teman IKMAPAS yang bagus, itu juga bisa kita asah di dalamnya di situ buat upgrade diri gitu. Jadi organisasi itu sebenarnya sangat tempat yang enak buat mengembangkan diri. Karena waktu kita daftar beasiswa pun pasti bakal ditanyain ya pengalaman organisasi enggak gitu. Misal daftar MOSMA pun kita bakal submit berkas-berkas jabatan di organisasi kita apa gitu. Dan hal itu akan jadi poin lebih gitu loh. Kalau kita juga punya IPK bagus sama organisasinya juga bagus gitu. Jadi menurut aku akan menguntungkan kalau teman-teman bisa menstabilkan dan bisa balance antara keduanya gitu. Jadi meskipun kayak banyak kegiatan, kita harus bisa kayak ngebalancein, terus juga kita harus kalau kita mau apa tuh harus mempersiapkan dari awal-awal kayak enggak yang kayak tiba-tiba gitu kan. Kayak ini udah lama banget nih kita ngobrol tuh. Udah sampai sana sini gitu kan. Pasti udah banyak banget yang aku dapetin juga yang makasih banyak banget buat Kak Zila sama Kak Jenny. Mungkin ada closing statement ya atau pesan dari Kak Zila sama Kak Jenny buat teman-teman semuanya. Siapa dulu? Zila deh. Oke. Kalau dari aku, jangan batasi diri kalian sesuai dengan kemampuan kalian, tapi kalian harus melampaui apa yang menjadi kapasitas kalian untuk kalian bisa survive dan maju. Ya kalau aku dari sendiri mungkin agak panjang ya. Aku sama Zila ini sama-sama anak KIP, yang kita ekonominya di bawah rata-rata. Mungkin kita bisa dibilang yang kurang mampu, tapi kita bisa dapat kesempatan ini. Dulu aku nggak percaya kalau kayak pendidikan tinggi atau pendidikan yang bergengsi, kampus yang bagus itu mungkin bakal didapetin orang-orang yang punya privilege uang banyak. Tapi setelah jadi di fase ini, aku kayak jadi percaya gitu. Ternyata semua orang punya kesempatan yang sama, tergantung kita. Jadi as a woman, as a girl that was born and raised in Indonesia, that I believe that we have an equal opportunity. Karena kita perempuan mungkin kadang diskeptis kalau kita nggak perlu pendidikan yang tinggi, ternyata sebenarnya kita berhak kok gitu, karena kita manusia gitu, kita punya kesempatan yang sama, meskipun mungkin juga kita ekonominya mungkin kurang, kita punya kesempatan yang sama, kita harus nyari gitu. Jadi buat aku jangan meremehkan diri kamu sendiri gitu, karena sebenarnya kamu mampu gitu, jadi terobos aja. Mungkin dari Kak Zila sama Kak Jenny ini punya contact person yang mungkin teman-teman mau tanya lagi nih perihal apa yang kita omongin, itu bisa melalui mana Kak? Oke, mungkin kalian bisa langsung DM aja di Instagram aku @nzl_nazila. Ya sama sih, aku mungkin di Instagram aja itu @jenny, itu JENNIA_Nabilah.
Dan mungkin kalau misalkan teman-teman susah nih nyari Instagramnya, nanti bisa cari di Ikma Pas Surabaya. Ya, betul. Oke, sekian aja hari ini. Mungkin terima kasih banyak Kak Jenny sama Kak Zila mau datang di Ikma Talk kali ini. Juga terima kasih banyak ke teman-teman yang udah mau nonton Ikma Talk sampai selesai kali ini. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe kanal YouTube Ikma Pas Surabaya. Tunggu juga Ikma Talk selanjutnya, karena kita bakalan undang narasumber keren-keren lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.